Kriminolog ulas bunuh diri Yodi Prabowo, psikolog forensik sorot kalimat terakhir editor Metro TV. Kriminolog ulas bunuh diri Yodi Prabowo. Psikolog forensik sorot kalimat terakhir editor Metro TV. Kasus kematian editor Metro TV Yodi Prabowo masih menjadi perbincangan. Diketahui, Polda Metro Jaya merilis Yodi Prabowo tewas akibat bunuh diri. Sebelumnya, editor Metro TV ini diduga jadi korban pembunuhan lantaran ditemukan beberapa luka tusuk di tubuhnya. Polisi mengungkapkan bahwa editor Metro TV, Yodi Prabowo meninggal dunia diduga kuat akibat bunuh diri. Polisi menyebut dalam konferensi pers pada Senin, tanggal 27 Juli tahun 2020, menyebut Yodi Prabowo diduga bunuh diri karena adanya dugaan depresi yang muncul. Dikutip dari channel YouTube Apa Kabar Indonesia TV One pada Selasa, tanggal 28 Juli tahun 2020, kriminolog Universitas Indonesia Yogo Trihendiarto lantas angkat bicara. Pada kesempatan itu, Yogo menyoroti bantahan keluarga Yodi yang membantah anaknya depresi. Yogo mengatakan, depresi atau tidaknya Yodi bisa diketahui melalui konsultasi ke psikiater. Depresi mungkin salah satu dan mungkin harus dijelaskan oleh para ahli. Jadi kalau kita lihat pernyataan orang tua Yodi depresi, kalau dibawa ke psikolog atau psikiater mungkin bisa ditelusuri oleh ahli yang bisa menjelaskan bahwa Yodi mengalami depresi atau tidak depresi, kata Yogo. Selain itu, ia juga mempertanyakan apakah ada tekanan dari orang lain dalam kehidupan Yodi. Apakah ada tekanan yang bisa memunculkan kemarahan dalam diri Yodi? Juga kita lihat bagaimana Yodi di masyarakat. Apakah Yodi mengalami namanya general strength theory? Ada tekanan-tekanan yang memunculkan tindakan kemarahan. Bagaimana dia harus diperlakukan oleh orang lain, katanya. Muncul pertanyaan apakah ada hal perlakuan ke Yodi yang tak bisa diterimanya. Jadi orang lain tidak memperlakukan diri Yodi yang diharapkan oleh Yodi itu sendiri, ungkap dia. Ia menduga ada hal yang tak bisa diterima Yodi hingga akhirnya melakukan tindakan bunuh diri. Jadi ada sistem nilai yang berubah, yang membuat Yodi mengambil pilihan untuk melakukan tindakan bunuh diri. Jadi itu penjelasan dari kriminologi tentang perilaku mengapa seseorang mengambil tindakan bunuh diri, katanya. Yogo sekali lagi menyinggung soal adanya hal yang mungkin tak bisa diterima oleh Yodi. Ada sesuatu atau treatment tidak dianggap layak oleh korban pelaku bunuh diri. Jadi memang harus diperhatikan dengan seksama apa penyebab seseorang menjadi atau memilih tindakan bunuh diri lagi, katanya. Psikolog forensik soroti kalimat Yodi sebelum tewas dikutip dari channel YouTube Kompas TV pada Selasa, tanggal 28 Juli tahun 2020. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri mengatakan bahwa dugaan kuat polisi itu sama dengan prediksinya. Satu di antara hal yang diduga kuat bahwa Yodi benar-benar bunuh diri karena kalimat almarhum. Diberitakan sebelumnya, almarhum sempat berkata pada kekasihnya, Suci Fitri, bagaimana kalau dirinya meninggal dunia? Saya pribadi menemukan dari sekian banyak pemberitaan dari media massa menemukan ada satu kalimat singkat yang saya pikir memiliki makna sangat dalam. Nah, kalimat singkat atau kalimat sederhana yang disampaikan salah seorang saksi menuju dari perkataan almarhum itulah yang kemudian memberikan pembenaran bagi Polda Metro Jaya, kata Reza. Menurut Reza, kata-kata tersebut dirasa janggal.
Ya, antara lain ada saksi yang mengatakan bahwa almarhum pernah berkata, "Kalau saya enggak ada, kamu merasa sedih enggak ya?" Itu salah satunya, imbuhnya. Selain itu, Reza juga menyoroti keterangan dari Ibu Yodi Turinah yang mengatakan bahwa anaknya sebelum kematiannya terlihat murung. Yodi disebut menjadi lebih pendiam dari biasanya. Kemudian ada serangkaian keterangan dari kerabat almarhum, misalnya almarhum menunjukkan gelagat ketakutan, kemudian tidak mau makan, tidak mau berkumpul dengan teman-teman saat berada di rumah, kata Reza. Lalu, Reza juga menyoroti temuan laboratorium forensik yang menemukan bahwa Yodi positif mengonsumsi amfetamin. Sehingga, hal-hal tersebut mendukung adanya dugaan bunuh diri editor 26 tahun tersebut. Seperti mengalami masalah berat tapi enggak mau ngomong. Tambahan lagi informasi dari Polda Metro Jaya, korban mengonsumsi obat-obatan tertentu. Serangkaian informasi itu dan temuan Polda Metro Jaya, yang sekali lagi memberikan pembenaran bagi kesimpulan yang diumumkan, jelas Reza.